Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil azim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberitakan kepada kita, walladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, beramal soleh. Iman diikuti dengan amal soleh. Lanubawwi'annahum, mereka akan aku tempatkan, minal jannati, di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, ghurafan, kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu. Ni'ma ajrul amilin, itulah balasan pahala. Ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, dari ayat ini bisa kita pahami atas firman Allah itu, siapakah di antara penghuni surga itu? Ia adalah orang yang sabar, orang yang tawakal terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Kita ini kan setiap langkah, setiap kehidupan yang kita jalani itu tidak
pernah berhenti dari suatu masalah. Hanyar ceramah mati mic. Nah, itu contoh. Jadi dicari masalahnya lalu ketemu. Begitulah. Sudah berbunyi kenyaringan pulang, kurangi pulang, kayak itu Bang. Jadi mana kita itu berhenti dari masalah? Tidak ada yang berhenti. Seraya kita berusaha untuk menyelesaikannya. Itulah hidup. Jadi harus didasari oleh kesabaran dan didasari juga oleh tawakal. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah, orang-orang yang ia tidak mau mengeluh, keluh kesah, galau, sedih terhadap ketetapan Allah. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang tawakal itu selalu ia mampu untuk menerima ketetapan takdir dari Allah. Karena kita memang hari-hari kita menjalani ketetapan Allah, menjalani takdir Allah. Saat ini inilah takdir kita, ketetapan Allah kita di dalam masjid ini. Kesyukuran yang tiada terhingga tentunya. Dan kita tidak mengetahui apa ketetapan Allah yang akan datang. Kita tidak tahu. Jadi kita jalani. Nah, kalau kita sudah seperti itu, senantiasa menghadapinya dengan ujar orang lapang dada, senang. Apa yang ada di depan kita, baik itu bentuknya adalah nikmat, ada yang menyenangkan, ada juga yang merupakan cobaan. Ada merupakan cobaan. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjadi cobaan bagi kita. Itulah makanya diperlukan apa yang disebut dengan as-sabru. Sod ba ro, sobar. Sabar itu maknanya menahan. Maknanya adalah mencegah. Maknanya adalah tabah. Jadi mampu kita itu menahani. Makanya orang yang puasa itu sabar. Sabar menahani, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat suami istri. Tahannya sampai maghrib tiba. Di sana letak kenikmatan. Itu istilah sabar itu memang menahan diri. Menahan diri. Ada kita sikap kegundahan, kita juga mampu menahan diri dari rasa emosi. Jadi menata emosi, menahan lisan dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Itu ditahani juga. Waktunya sudah maghrib, pikiran hendak ke toko umpamanya, kita tahani sembahyang dulu baru kemudian ke toko. Itu juga sabar. Jadi menahan diri. Jadi sabar itu termasuk minal quwwah, dari sesuatu kekuatan. Jadi daya positif yang bisa mendorong jiwa untuk menunaikan sebuah kewajiban. Kalau tidak ada ketahanan, kekuatan dalam diri, wah susah kita untuk mendapatkan sebuah kesabaran sehingga mampu menunaikan sebuah kewajiban. Dan juga kita tahu kesabaran itu adalah satu kekuatan yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang melakukan kejahatan karena tidak sabar. Nah, kita mampu
karena memang kita sudah berjanji untuk tidak melakukan sebuah kejahatan. Kawatu tangan ini menahan untuk maaf kadang menempeling orang. Mana menempeling itu setumat ya, prak, urusan belakangan. Urusan belakangan. Yang penting puas dah menempeling. Itu namanya ia tidak punya kekuatan untuk menahan. Atau kita emosi dalam lisan, ketidakmampuan untuk menahan lisan berbicara, menghardik, mencaci, menghina. Nah itu juga diperlukan apa yang disebut dengan kesabaran. Nah orang yang sabar itu akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi dan tidak menyamankan dengan ridho, dan ia juga sabar untuk bisa menyerahkan diri kepada Allah. Jadi memang sangat diperlukan. Jadi sabar itu merupakan salah satu kunci untuk meraih sebuah kebahagiaan, untuk meraih sebuah ketenangan hidup, itu mesti dengan melalui kesabaran. Nanti di sana juga ada kesyukuran, di sini juga ada kesabaran. Makanya udah orang pakaian syukur dan sabar itu mesti dimiliki oleh kita. 100% sabar, 100% syukur, 200% enggak bisa juga kita 50% syukur, 50% sabar, lopot juga. Yang benar itu ya 100% kita memiliki sikap kesyukuran dan sikap kesabaran. Makanya hari-hari Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Puji Tuhan, jadi orang Kristen, puji Tuhan. Kita memuji kepada Allah karena Allah itu maha sempurna. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Jadi wajar dong kita memuji kepada Allah. Apa yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Makanya tidak wajar kalau kita ini dipuji orang kemudian kita merasa senang dengan pujian itu, tetapi kita merasa senang dengan Allah. Jadi bedanya kan begitu Pak, orang yang beriman. Orang yang beriman itu apabila ia mendapatkan pujian, ia bukan senang dengan pujiannya itu, tetapi ia senang dengan Allah yang memberikan sesuatu kepada kita. Kita ini kadang-kadang kan senangnya itu kepada apa yang diberi oleh Allah. Kita bisi duit tuh, senang hati. Bila duit kadada, lalu model karena kekaruan pikiran. Ini kita semestinya kita ini apa? Senang dengan Allah yang memberikan sesuatu kepada kita. Bedanya itu Pak. Orang yang beriman yang memuji Allah, senang dengan Allah. Ada orang tuh berisi duit tuh, dihitung terus. Imbah dihitungi senang hati, masuk akal, cut. Orang mestinya senang dengan yang memberi duit. Siapa? Allah. Sedikit ya bedanya dengan ucapan alhamdulillah. Maka dari itulah dalam surat Luqman ada yang mengatakan Luqman ini seorang nabi, ada seorang yang sangat bijak. Itu ketika mendidik anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkari wasbir ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur.
Ujar Luqman lawan anaknya nih, menasihati. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat. Wahai nomor satu, dirikan sholat. Makanya dalam ajaran Islam, alimu auladakum, ajari anak-anak kamu itu untuk mengerjakan sholat ketika ia berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun anak kita sudah bisa Pak sembahyang, sudah baca-bacaannya sudah hafal, kemudian ia sudah kada disuruh sudah sembahyang, itu 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun itu dalam tahapan mengantar anak ini supaya senang melaksanakan sembahyang. Begitu 7 tahun, nah lancar 7 tahun. Hatta kita pun tidak ada anak mengerjakan, senang itu berhasil dah itu, berhasil sudah. Berarti 7 tahun sudah bisa mengaji. Ya Rasulullah memberikan gambarnya 7 tahun bisa sembahyang dah. Jadi kita sudah ada kurikulum lah, ibaratnya kurikulum 7 tahun sembahyang. Begitu menghadapi balik sudah sembahyang lancar. Puasanya juga begitu. Jadi memang sejak kecil kalau mereka melihat Luqmanul Hakim, ya bunayya anakku aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik. Jadi sejak awal sudah pikirannya itu baik, sudah tidak ada lagi pikiran yang anak menipu orang, anak mendustai orang. Sudah paham, sudah mulai kecil ini yang baik, ini yang tidak baik. Nah itu diajari, kita yang mengajarkan. Ini ampun kakakmu lah, ini ampunmu, jangan dimakan, ampun kakakmu lah. Jadi sudah diajari untuk membedakan bahwa ini hak, ini batil. Ini di rumah ini ada orang ma'arwah, karena kalau ma'atar nake jangan dimakan lah. Nah, itu karena itu bagian dari bid'ah. Diajari. Jadi anak kita tuh begitu mendengar orang mahaul kan mau tuh pangnya datang. Ini dasar kuitannya juga kata juga datang. Jadi anaknya datang ya juga. Karena apa? Karena itu termasuk bagian dari sesuatu yang bukan contoh dari Rasulullah. Cuman karena ya bermasyarakat kadang-kadang bukan kitanya yang mempengaruhi orang, tapi orang mempengaruhi kita. Kada purun, ngalih, kemudian kada nyaman. Orang mestinya menghormati kita juga begitu. Oh, diga kita itu nya kada mau untuk melaksanakan memitung hari, menyelawi hari 40, orang menghormati juga kita kan, seperti itu mestinya. Ini kitanya yang menghormati, apalagi parut lapar melihat ayam ganal-ganal karena datang nyatai karena nyaman bae. Bari kami itu di kampung bae ya, bebuan orang itu biasanya kalau pagi itu sebelum selamatan pengantenan ya mahaul dulu. Lalu karena tahu semacam itu, lalu warga Muhammadiyah komitmen dengan mereka. Kalau bubuan pian sebelum menyelamat itu ma'arwah, kami kada datang selamatan pengantenan. Seperti itu. Jadi akhirnya Pak, wah ya ini kada lagi pagi-pagi itu doa selamat. Bila ma'arwah kada datang tuh Bang kami. Maaf lah. Enggak, karena sejak awal sudah diajari itu. Hai anakku, suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Jadi sudah diajari. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jadi sesuatu yang tidak bagus harus dicegah, mencegah, jangan. Jadi kalau ada
anak itu namanya dahaga atau menemukan uang jatuh, itu harus diberikan tuntunan, jangan diambil boleh tapi diumumkan. Lebih baik tidak diambil kalau kita tidak amanah, kan begitu. Jadi ini gambaran. Nah ini terus nih, wasbir ala ma asabak, yakni bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi diajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena memang hidup ini Allah sudah memberitahukan kepada kita, walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sudah memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 155 156, dan sungguh ujar Allah nih, akan aku timpakan, berikan cobaan kepada kamu, walana baluwanakum, sungguh aku akan beri bala kamu, aku akan uji kamu. Bala itu uji, Pak. Cuman kita ini kalau udah balak itu kayak apakah kayak itu? Ujian. Walana beluanakum, sungguh aku akan kasih balak kamu. Siap-siap tuh, pakai non lagi, non taukid, Pak. Sungguh. Jadi ya pastilah semua kita ini pasti menerima ujian, pasti. Gak ada enggak. Apalagi kalau kita nanti bicara ujian itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada al khair dan ada yang syar. Itu yang terjadi kepada Nabi Sulaiman itu. Hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml itu, Pak. Ini semuanya adalah karunia Tuhanku. Allahu Akbar. Harta nggak kurang, tahta nggak kurang, ilmu nggak kurang. Nabi Sulaiman itu luar biasa, Pak. Harta banyak, jadi raja pula. Ilmunya luar biasa. Hadza min fadli rabbi. Makanya kalau kita di belakang mobil itu biasanya ada mobil di muka, ada tulisan yang kaca di belakang, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Enggak tahu tuh apakah mobilnya itu kan yang jadi karunia atau apa. Hadza min fadli rabbi. Ujar Nabi Sulaiman itu mengakui seperti itu. Kita pun juga begitu, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku Allah. Liyabluwani, untuk Allah menguji terhadap diriku. Nah, untuk menguji terhadap diriku Allah ini, aashkur am akfur, apakah aku ini nanti mensyukuri ataukah aku ini mengingkari. Makanya doa yang paling, kalau bisa kita tiru doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. An-Naml ayat 19, Pak. Jadi supaya menjadi orang yang bersyukur, Nabi Sulaiman itu berdoa dan kita ikuti doa itu. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikanlah kepadaku. Rabbi auzi'ni an ashkura, supaya ulun ini bisa mensyukuri
nikmatakallati an'amta alayya, semua nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Supaya kita ini minas syakirin, menjadi orang yang bersyukur. Mungkin sudah pernah sampaikan, Ibnu Qayyim memberikan penjelasan, ada nikmat fitriyah, ada nikmat alamiah, ada nikmat ikhtiariyah, ada nikmat diniyah, ada nikmat ukhrawiyah. Ini lupa yang ada ini. Yang pertama nikmat fitriyah, nikmat yang ada pada anggota badan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung betis, termasuk yang ada di dalamnya. Itu namanya nikmat fitriyah. Nah, jadi ngalih yang ngisahkan kayak apa nikmat yang ada pada badan kita ini, termasuk yang di dalamnya. Rohani terdiri dari akal, terdiri dari nafas jiwa, terdiri dari al-qalb hati, dan juga ada roh. Ada menyatu di dalam. Begitu mati badannya masuk ke bumi, apa yang ada di dalam menuju ke alam kubur. Allah ganti dengan badan yang baru, berikutnya. Arab itu namanya nikmat fitriyah. Nikmat alamiah, alam semesta nih, udara, matahari, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, air. Anak kawata terhitung tadi Pak. Ada lagi nikmat ikhtiar, ada kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Mau atau tidak mau, memang ini pemberian Allah. Ulun bisa berbicara, ulun bisa mendengar, pian bisa duduk, ulun juga duduk di sini. Itu apa bukan sebuah pemberian kemampuan terhadap kita? Sumbernya dari Allah, Pak. Sumber kemampuan itu sumbernya dari Allah. Namanya nikmat ikhtiariyah, sehingga kita punya baju, sehingga kita punya sepeda motor, punya mobil, punya rumah. Itu kan dari kemampuan ikhtiariyah. Dari siapa? Dari Allah. Ikhtiariyah. Ada anak, ada apa, ada berisi tanah. Dari Allah, Pak. Kemudian nikmat diniyah, alhamdulillah, memahami tentang bagaimana hidup berislam. Kita bangun masjid ini pula yang membangun kita, kan gitu. Masjid ini kita bangun, masjid ini pula yang membangun kita dengan pemahaman diniyah. Maka kewajiban bagi takmir masjid untuk apa? Menjadikan jamaah ini paham terhadap Islam. Namanya nikmat diniyah. Terakhir nikmat ukhrawiyah. Wah, itu nggak ada tandingannya, tuh perlu itu pembahasan tentang mahwal jannah, mahyal jannah, apa surga itu. Kalau perlu juga pemahaman tentang apa neraka itu, supaya kita ini Pak mampu untuk memahami nikmat-nikmat Allah. Biar ulun ulangi kata Bapak, apa? An ashkuru nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Ya Allah, berikan kemampuan kepada Allah untuk beramal soleh, untuk memiliki sikap kesabaran. Wa an a'mala sholihan tardoh, yang amal soleh itu engkau ridhoi. Apa gunanya kalau kita beramal tidak diridhoi oleh Allah? Kan gak suka. Nabi Sulaiman tuh ingin, ya Allah, berikan kepada ulun untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan, juga ulun bisa untuk beramal soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah ya Allah dengan rahmatmu. Nah, dengan rahmatmu, tanpa rahmat gak bisa menjadi hambamu yang minas sholihin, dari orang-orang yang soleh. Itu Nabi Sulaiman. Dan kita juga tiap hari juga minta kan Pak, siratal ladzina an'amta alaihim
berikan ya Allah jalan Islam, jalan yang telah ditempuh orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Kita tuh hendak nang ini Pak tiap hari nih, bergabung dengan orang-orang para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Bergabung dengan para nabi itu Allah yang mengajarkan Pak. Orang-orang yang membenarkan terhadap Islam, minas siddiqin wasyuhada, orang yang mampu untuk mereka itu memperjuangkan Islam sehingga menjadi syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Itulah gambarannya kalau kita mau melihat apa yang terjadi kepada Nabi Sulaiman, dan itu pasti diuji kita bisyai'in minal ju'i wal, kita akan diuji ya dari apa, ada yang kadang-kadang kelaparan, ada rasa takut, ada, tapi kita kan menghadapi apa saja kita tidak takut dong, kita kembalikan kepada Allah. Takut kita juga kepada Allah, kita tidak takut kepada alam semesta ini, nggak takut kita. Tidak takut dengan rezeki dari Allah, karena yakin bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala akan bertanggung jawab dan menjamin terhadap makhluk yang ada di alam semesta ini. Wa naqsim minal amwal, dan satu saat kita juga akan dikurangi Pak, harta kita. Pada waktu awalnya banyak, kemudian berkurang, biasa aja itu. Allah sudah memberitahu. Dulu waktu begawe nyaman duit itu, kemudian harus pensiun, harus apa, usaha, kemudian tidak kita tangani. Makanya dalam seorang perekonomian kita juga harus bisa mengatur sedemikian rupa. Jadi dimanage kalau bahasa ekonominya, sehingga kita ini juga ada yang kita simpen, boleh dalam Islam itu untuk menyimpan, boleh. Tidak berarti kalau kita orang qanaah itu dapat dihabiskan, kada juga Pak. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang memiliki kesabaran. Alladzina idza asabathum musibah, bila seseorang itu ditimpa oleh sebuah cobaan dari Allah, qalu, mereka pasti akan mengatakan innalillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah Pak. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepada Allah akan kembali. Masa kemudian kembali kita tidak dalam keadaan nyaman? Kan rugi. Ketika awal Allah menciptakan Adam berada di surga, seharusnya kita juga kembali kepada Allah ke dalam surga juga. Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin jelas, dan selalu diulang-ulang ini Pak, karena memang perkataan sabar dalam artian menahan itu memang ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim Pak. An Jabir qala nahan Rasulullah SAW an yuktala syai'un minad dawabi sabran. Makna sabar itu asalnya kan dari hadis ini juga. Rasulullah SAW melarang membunuh binatang dengan cara ditahan. Kita nggak boleh. Kalau ingin memati binatang ya dimatiin. Jadi jangan disiksa. Nyamuk tuh umpamanya, jangan dicabuti ya betisnya. Karena ada gawean mau mencabuti betisnya nyamuk. Kasihannya Pak, picik mati. Dalam menyembelih juga tidak boleh kita tuh tahan nih, atau dipukuli
Kan ada cekik di pintu, ada Pak. Itu bukan orang muslim. Orang muslim itu begitu. Alasannya supaya dagingnya itu lebih nyaman. Katanya begitu kata. Dicekik aja. Cekik mati udah. Kalau kita tidak Pak, menjadi orang yang sabar dan kita mau menahan, dalam artian menahan itu dilarang kita. Bahkan kalau menyembelih itu sekarang ini sudah banyak yang ahli. Sekali tarik itu sudah dua antara kerongkongan dengan pernafasan itu sudah putus. Shit, oh ya Allah. Kira-kira ininya loh ya pisaunya. Tajam betul. Enggak. Kita juga dilarang menyembelih itu sampai putus. Muyak kita tak. Kan boleh juga Pak. Allah. Ayam itu kan anak gulunya itu. Tak taknya ulang. Bismillahirrahmanirrahim tak. Ya. Enggak boleh. Ditatak gitu. Jadi tetap harus sembelih dan makruh hukumnya, bukan tidak sah. Jadi menahan larangan kita menahan sehingga binatang itu lambat untuk matinya. Nah, oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan as-sabru ala ta'atillah. Ini sudah jamak, sudah biasa sudah. Bahwa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu mesti harus memiliki kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya itu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Waduh, sabar Pak. Pada istri, pada suami. Ada nih bininya rajin belajar, rajin sembahyang, laki pulang kada rajin. Bini rajin, laki kada rajin, laki rajin, bini kada rajin ada. Kehendak kita itu kan sama-sama. Kalau bisa sholat tahajud bersama-sama. Sholat tahajud bersama-sama. Kalau memang di rumah sudah tidak ada anak-anak lagi, berangkat bersama-sama, dibawa ke masjid, sepeda motor atau berjalan, digandeng bini. Di Mekah aja Pak digandeng. Lo kok takutan hilang. Sabar Pak, karena memang kita itu ingin sekeluarga masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu supaya tidak masuk neraka. Dan yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Qala rabbi as-sijnu akhabbu ilayya mimma yad'un nani ilaih. Jadi Nabi Yusuf itu Pak, ketika dirayu oleh istri Raja Mesir, berduaan aja di tempat itu takutnya luar biasa. Jadi lebih suka di penjara daripada ia harus berzina dengan istri Raja Mesir. Wahai Tuhanku, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ini Nabi Yusuf. Jadi mampu untuk sabar menghadapi segala kemaksiatan. Kalau nggak sabar, nanti kan diampuni juga Pak. Amun hidup, kalau kada hidup Pak, kita sering seperti itu Pak, mengambil jalan. Kemudian as-sabru ala musibatillah, sabar dalam menerima cobaan, takdir dari Allah. Itu ada takdir baik, ada takdir yang tidak baik. Kadang-kadang takdir yang tidak baik ini kita
kawak sabar. Tapi takdir yang baik ada yang tidak sabar. Ketika diberi kekayaan justru kada sembahyang. Ada juga orang yang kadang-kadang miskin kada sembahyang, ada. Kebalikan juga. Ketika memiliki harta rajin sembahyang, ada. Ketika tidak memiliki harta rajin sembahyang, ada. Itu karena apa? Dia sanggup menghadapi segala sesuatu yang ditakdirkan kepadanya. Jadi itulah Bapak sekalian, insya Allah kalau kita menghadapi sebuah masalah dalam hidup ini, antara yang kita lakukan bagaimana memiliki kesabaran dan mampu untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan at-tawakkul. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mengingatkan apa-apa yang ada pada diri kita untuk kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.